Hai, assalamualaikum anak-anak hebat. Apa kabar ayah bunda? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Anak-anak hebat, sebelum belajar seperti biasa, kita baca doa. Dilanjutkan dengan menyiapkan perlengkapan belajar kalian. Oke anak-anak hebat, kita masuk ke subtema 3, perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda. Kalian telah mengenal wujud benda? Ada benda padat, cair, gas. Kalian juga telah mengetahui sifat-sifatnya. Sekarang, apa yang terjadi jika benda tersebut dipanaskan, didinginkan, dan diletakkan di udara terbuka? Apakah benda-benda itu mengalami perubahan? Benda dapat mengalami perubahan wujud jika benda tersebut dipanaskan atau didinginkan. Perubahan wujud apa saja yang akan terjadi? Perubahan wujud benda di alam tanda kebesaran Tuhan. Marilah pelajari perubahan wujud di sekitarmu. Mencair. Hari ini sangat terik. Lani membeli es krim bersama teman-temannya. Beberapa saat es krim berubah menjadi cair. Mengapa hal itu terjadi? Bagaimana jika kamu meletakkan es batu di luar? Tentu saja lama-kelamaan es tersebut akan berubah menjadi air, bukan? Begitu juga ketika kamu memegang coklat. Lama-lama, coklat tersebut akan meleleh. Mengapa? Coklat meleleh karena terkena panas tanganmu. Perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair atau meleleh atau melebur. Berdasarkan wacana di atas, jawablah pertanyaan berikut. Apakah yang dimaksud mencair? Peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Contoh peristiwa mencair yaitu pada batu es yang berubah menjadi air, lilin yang dipanaskan, dan es krim yang dibiarkan di ruang terbuka akan mencair dengan sendirinya. Pernahkah kamu melihat proses mencair lainnya? Ya, pernah. Berikan contoh proses mencair dalam kehidupan sehari-hari. Air yang dimasukkan ke dalam kulkas dan apabila dikeluarkan dapat mencair. Pada wacana di atas, proses mencair terjadi pada es. Apakah proses mencair terjadi juga pada logam? Proses mencair pada logam rata-rata terjadi pada suhu yang amat sangat tinggi, yaitu 3000 derajat Celcius. Jadi, ya, proses mencair juga terjadi pada logam. Benda padat jika terkena panas akan mencair. Peristiwa mencair tidak hanya terjadi pada es, namun proses mencair juga terjadi pada benda-benda padat lainnya. Apakah semua benda padat mencair pada waktu bersamaan? Untuk memahami ini, lakukan percobaan berikut. Bahan dan alat: 4 buah gelas plastik bekas kemasan air mineral, es batu, coklat, kapur, dan mentega. Langkah-langkah percobaan: 1. Masukkan setiap benda ke dalam gelas. 1 gelas diisi dengan 1 benda. 2. Letakkan gelas tersebut di ruang terbuka, ruangan yang terkena cahaya matahari langsung. Diamkan selama 15 menit. Coba perhatikan apa yang terjadi. Tuliskan hasil pengamatanmu di bawah ini. Jawaban: dari hasil pengamatan es batu mencair paling cepat dibandingkan dengan benda lainnya. Kesimpulanku, setiap benda mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda. Baiklah, ini adalah informasi pentingnya. Es mencair jika suhunya mencapai 0 derajat Celcius. Besi dapat dicairkan jika dipanaskan sampai suhu 600 derajat Celcius. Setiap benda mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda. Suhu di mana benda mulai mencair disebut titik leleh. Apakah kamu menyukai coklat? Coklat adalah makanan yang digemari anak-anak. Coklat mudah mencair jika disimpan di luar ruangan. Perhatikan kemasan coklat di bawah ini. Manakah coklat yang paling berat? Hari ini Lani berulang tahun. Lani akan merayakan bersama teman-temannya. Ibu ingin membuatkan kue coklat untuk Lani. Nah, ini adalah bahan untuk membuat kue coklat. Bahan-bahannya 8 butir kuning telur, 200 gram gula tepung, setengah sendok teh garam, 5 butir telur yang diambil putihnya. Bahan yang dicampur menjadi 1 sendok teh baking powder,
25 gram coklat bubuk, 125 gram mentega, 25 gram maizena, 1 kilo coklat masak. Tuliskan satuan baku yang digunakan pada resep di atas. Satuan baku adalah satuan standar. Tuliskan pada kolom berikut gram dan kilogram atau kg. Satuan yang digunakan pada resep ada yang tidak baku. Dapatkah kamu menemukannya? Tuliskan pada kolom berikut butir dan sendok teh atau SDT. Selain kue coklat, Lani membuat minuman es buah. Minuman segar yang berisi buah-buahan dicampur dengan es. Bantulah Lani menimbang bahan-bahan untuk membuat es buah. Bacalah soal di bawah ini, tuliskan cara mendapatkan hasilnya. Nomor 1, Lani membutuhkan sirup untuk membuat es buah. Berat 1 botol sirup 600 gram. Berapa gram berat dari 3 botol sirup? 600 gram dikali 3 sama dengan 1800. Untuk membuat es buah, Lani membutuhkan 3 sirup dengan berat 1 sirup adalah 600 gram. Maka berat ketiga botol sirup tersebut adalah 1800 gram. Buah yang digunakan untuk membuat es beraneka ragam. Perhatikan berat buah pada timbangan. Berapa gram berat semua buah tersebut? Berat semua buah 20 kilo ditambah 30,2 kilo sama dengan 50,2 kilo. B. Buah manakah yang timbangannya paling berat? Buah yang paling berat adalah buah stroberi. Ibu membeli 5 kilo gula pasir. Gula pasir digunakan untuk memasak kue 3 kilo. Kemudian gula pasir digunakan untuk membuat es buah 1 kilo. Berapa kilo sisa gula pasir? 5 kilo dikurang 3 kilo dikurang 1 kilo sama dengan 1 kilo. Jadi, sisa gula pasir milik ibu adalah sekitar 1 kilo. Lani membeli 750 gram jeruk medan. Kemudian, jeruk medan dipakai untuk campuran es buah. Jeruk yang tersisa 530 gram. Berapa gram jeruk medan untuk membuat es buah? Caranya adalah 750 dikurang 530 sama dengan 220 gram. Jeruk medan yang telah dipakai Lani untuk membuat es adalah 220 gram. Nomor 5, untuk membuat campuran es buahnya, Lani membeli 6 kantong leci. Setiap kantong beratnya 250 gram. Berapa gram berat seluruh leci yang dibeli Lani? 6 dikali 250 sama dengan 1500 gram. Jadi seluruh leci yang dibeli Lani adalah 1500 gram. Di negara-negara yang mengalami 4 musim, saat musim dingin tiba akan turun salju. Salju akan mencair begitu ganti musim semi. Tahukah kamu bahwa setiap butiran salju mempunyai bentuk yang khas? Kamu akan melihat butiran salju yang bentuknya berbeda-beda. Bentuk yang berbeda jika dilihat di bawah Microsoft. Dari gambar butiran salju terciptalah karya seni seperti berikut ini. Perhatikan ya. Nah, anak-anak hebat, kamu dapat menghasilkan karya seni. Untuk itu, kamu harus menggabungkan garis, bentuk, dan warna. Dengan demikian, hasilnya menjadi harmoni yang indah. Ada beragam warna, di antaranya warna primer yaitu merah, kuning, dan biru. Banyak warna yang diperoleh dari campuran ketiga warna primer tersebut. Dapatkah kamu menyebutkan warna lainnya? Garis adalah goresan yang memanjang dan mempunyai arah tertentu. Garis dapat dibuat pendek, panjang, lurus, tipis, vertikal, horizontal, melengkung, berombak, halus, tebal, miring, patah-patah, dan masih banyak lagi sifat lainnya. Bentuk juga dapat bermacam-macam, diantaranya bulat, persegi, tidak beraturan, dan sebagainya. Perhatikan gambar di halaman 129. Sebutkan garis, bentuk, dan warna yang kamu amati pada gambar unsur karya. 1. Garis. Hasil pengamatan pendek, panjang, lurus,
vertikal, horizontal, melengkung, dan miring. Unsur karya yang kedua adalah bentuk. Hasil pengamatan, bulat, persegi, tidak beraturan. Yang ketiga adalah unsur karya warna. Hasil pengamatan, merah, kuning, hijau, hitam. Coba buat aneka bentuk garis. Kamu dapat mewarnai sehingga indah hasilnya. Ini adalah macam-macam garis lurus, garis lengkung, dan garis majemuk. Perhatikan ya anak-anak hebat. Tugas untuk pembelajaran 2. Bawalah bahan dan alat untuk membuat ice cream yang akan dilakukan pada pembelajaran 2. 1. 2 buah kantong plastik dengan perekat atau zipper. 1 berukuran besar dan 1 lagi berukuran sedang. 2 handuk kecil atau sarung tangan. 3 300 ml krim segar atau susu atau santan. 4 2 sendok makan gula pasir. 5 6 sendok makan garam batu. 6 2 mangkok es batu berbentuk dadu. Baiklah anak-anak hebat, selamat belajar. Dan jangan lupa untuk berterima kasih kepada ayah bunda yang telah membimbing kalian belajar hari ini. Tidak lupa juga untuk berdoa ya. Dan terakhir, klik tombol subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.